آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين، وإلى حضرة مربي أرواحنا ومشايخنا ووالدينا ووفي هذا الزمان وأواني وسائر أولياء الله وأولياء التسعة ومولانا رحمة الله صاحب أنبياء ومولانا شريف هداية الله وصاحب هذا الكتاب الشيخ محمد نوارنا فأنا الله به، وإلى حاجتنا وحاجة أبنائنا وبناتنا أن الله يحصلها لنا ولهم الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على
rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita mendapatkan berkenan untuk bisa melanjutkan kajian kita Syarah Sulamat Tauhid sampai pada halaman 6. Kita bahas tentang Su'alul Malakain, pertanyaan dua malaikat Munkar Nakir di kuburan. Ini perpanjangan dari syahadat yang kita baca, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa su'alul malakaini lan percaya nasdik kalau pertanyaannya dua malaikat Mungkarin wa Nakirin, yaitu malaikat Mungkar lan Nakir. Besok jamaah sekalian, kita ketika sudah ditinggal pelayat didatangi oleh dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Wa innama summiya angin pastine dinamai diwai jeneng sapa hadanil malakani, malaikat loro iki dijenengi bilalika kelawan nama Munkar Nakir, li'annahuma krono sak temene malaikat Munkar Nakir iki yatiani nekani moro al-mayyita nang mayit bisuratin mungkarotin kelawan rupa sing menyedihkan, rupa sing gak disenengi. Wa inna sifatahuma moko sak temene sifate malaikat loro iki iku annahuma sak temene malaikat loro iki aswadani hitam galone, azraqani sing biru tuwa apa ayunuhuma motone malaikat loro kakuturin nuhasi kaya kendil sing terdiri saka nuhas, saka besi. Wa riwayatin ing dalam siji riwayat kalbarki kaya dene kilat wa aswatuhuma utawi suarane malaikat loro iki karo di kaya dene berdek. Ida takallama nalikane nakoni sapa malaikat loro iki nang mayit yakhruju mongko metu min afwahihima saking mulute malaikat loro iki apa kanari rupa geni biatikuli wahidin di tangane saben-saben siji minhuma saking karone malaikat loro iki mitrokun utawi palu min hadidin saking besi lauduliba lamun dipukul bi kelawan palu apa aljibalu gunung larabat pasti ajur apa gunung. Niki malaikat yang nanya mayat jamaah sekalian. Kalau mayat itu nggak bisa jawab, maka dipukul oleh malaikat ini jamaah sekalian. Pukulannya
apabila dipukulkan ke gunung, gunung itu hancur jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, dalam riwayat lain babi riwayatin lan ing dalam sijine riwayat biati ahadihima iku ana ing tangane salah sijine malaikat loro mau mirzabatun utawi mirzabat lawi tamaa lamun kumpul alaiha ing atase mirzabat apa ahlul mina ahli mina wong sing nek wayahe haji kumpul di mina ma'aqalluha moko orang nganggep titik sapa ahli mina ha nang mirzabat wa huma utai malaikat loro lil mukmini ngadepi wong mukmin atau i'i sing taat nang Allah wa ghairihi lan liyane mukmin ala sahihi ing atase riwayat sing sahih lakin tetapine yarhukoni alus lemah lembut sapa malaikat loro iki bil mukmini nang wong mukmin wa yaqulani lan nakoi sapa malaikat loro iki lahu maring mukmin ila wufika nalikane diparingi iso sapa wong mukmin lil jawabi nang jawab pertanyaane malaikat loro iki ngomong wau enten kata-kata wajah ulani enten makol kaule ngomongnya ngene nam tidurlah kamu naumatal arusi koyok turune kemanten anyar. Dua malaikat ini jemaah kalau menghadapi orang mukmin maka dia sangat halus. Malaikat itu nanya, yang ditanyakan itu sudah kita hafal, kita semuanya sudah hafal. Apa yang ditanyakan, siapa Tuhanmu, mana buka, mana buka, dan seterusnya. Kalau nanya orang mukmin halus, walaupun dia sebenarnya menakutkan, dia wajahnya menyenangkan dan mengatakan kepada orang mukmin itu dengan kata-kata tidurlah panjenengan seperti tidurnya pengantin baru. Itu bagi orang mukmin, lebih-lebih jemaah orang mukmin yang anaknya mutiin, orang mukmin yang anaknya taat. Guru Al-Fatih menerangkan bahwasanya kalau ada mayat setelah prosesi pemakaman selesai, para pelayat pulang, biasanya pulang itu ke rumah duka, maka mayat didatangi oleh dua malaikat ini yang mengatakan. Dan apabila ketika mayat didatangi oleh dua malaikat ini, mayat itu sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengar apa yang diucapkan, ditanyakan oleh dua malaikat munkar nakir ini. Menurut Guru Al-Fakir, kalau anak-anaknya almarhum itu nungguin di sebelah
Di sebelah situ dengan membaca surah yang isinya ada Ar-Rahman 4 kali dan ada Allah 3 kali, yaitu surah Yasin dan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu adalah jalalahnya 3, ada Ar-Rahmannya 4. Kalau anak-anaknya baca surah Yasin dan Al-Mulk di atas maesan, di sebelah maesan, di atas makbaro, maka dipastikan 2 malaikat ini santun amat jamaah, dimuliakan sungguh. Karena itu perlu kita punya anak yang kita serahkan kepada kiai yang ada pesantrennya. Kita nikmat makbaro kita jadi raudhah miriyadil jannah. Ini pentingnya orang punya anak yang anak itu kemudian dititipkan kepada masyayikh, kepada para kiai yang warasatul anbiya. Para jamaah rahimakumullah, kemudian wayan haroni lan bentak sapa malaikat luru mungkar nakir itu membentak al-munafiqah nang wong munafik wal kafiro lan wong kafir. Kalau yang meninggal itu orang kafir atau orang Islam tapi Islam namanya, Islam nama itu munafik, maka mayat itu yang sudah dihidupkan oleh Allah dibentak oleh malaikat mungkar nakir, nggak mampu menghadapi bentakan malaikat itu jamaah sekalian. Karenanya diharapkan kita ekstra hati-hati, jangan sampai kita masuk golongan orang munafikin. Wakila lan dimindakaake al-mu'minul muwaffaqu lahu, al-mu'minu utawi wong mukmin al-muwaffaqu lahu sing diparingi taufik. Apa yang dikatakan mubasyirun wa basyirun, malaikat mungkar nakir itu disebut mubasyir, dijuluki basyirun, orang yang memberi kabar gembira, menyenangkan. Wa amal kafiru, anapun utai wong kafir, wal mu'minul asi, lan wong mukmin sing ahli maksiat, walahuma mongko dikatakan kanggone malaikat loro mau apa mungkarun wa nakirun, malaikat mungkar nakir. 2 malaikat itu kalau menghadapi orang mukmin muti, yang mukmin muti itu seperti panjenengan, orang mukmin yang taat beragama, jam sekian ini sudah selesai sholat berjamaah maghrib, maka 2 malaikat itu gak dinamai dengan nama mungkar nakir, tapi namanya mubasyir dan nadhir. Rasulullah adalah priyantun yang dijuluki dengan basyiron untuk orang-orang yang non-muslim, nadhiron, basyiron wa nadhiron. Diharapkan jamaah sekalian kita jadi mukmin ini jadi mukmin yang muti,
mukmin yang taat, sehingga malaikat yang ditugasi nanya kita itu namanya mubasyir, yang satu namanya nadhir. Kalau bagi orang munafik namanya munkar nakir, na'udzubillah. Para jamaah yang begitu itu diterangkan oleh Syekh Yusuf dalam kitab Fathul Qadir. Apa dalika nerangno nang dua nama ini sapa Syekhuna guruku Yusuf, Syekh Yusuf di Fathul Qadir murid di dalam kitab Fathul Qadir. Termasuk diantaranya yang harus kita tasdik, jangan kita percayai, jangan adalah wal ba'tsu, lantangi saka kubur, wal ba'tsu, lantangi saka kubur. Kita besok dibangunkan dari tempat di mana kita dikubur, jamaah sekalian. Wa huwa utawi al-ba'ats iku ibaratun istilah an ihya'il mauti, saking nguripno wong mati. Orang yang mati itu jamaah sekalian dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah. Wa ikhrajuhu lan ngetokno al-mauta min kuburihim, saking kuburane al-mauta ba'da jam'il ajza'il asliyati, sause terkumpule bagian-bagiane mayat sing asli. Ada mayat itu punya anggota yang asli, allati min sya'dihal baqa, allati min sya'niha, sing sifate ajza iku al-baqa'u tetep min awalil umri, mulai cilik ila akhirih sampai mati. Walau kutiat, senajan dipotong apa ajza qabla mautihi, saturunge matine wong. Bikhilafil lati laisa min sya'niyal baqa, beda karo ajza sing umume gak pancet. Ada anggota tubuh kita itu yang memanjang, yang sesekali kita potong, yaitu rambut, yaitu kuku, itu enggak yub'at, karena itu kemudian yang enggak bakok itu kalau dipotong nggak ada rasa sakit, soalnya di situ nggak ada arruh. Kita potong kuku kita potong, nggak ada rasa sakit. Kita potong rambut kita, itu nggak ada rasa sakit. Maka kuku rambut itu besok nggak ada batas, nggak ada bangkit, jamaah sekalian. Kalau yang dilukai terasa sakit, itu besok yub'at, bangkit, diuripno maneh, begitu jamaah. Abadahu Syekhuna Yusuf menerangkan adanya kalau kuku dan rambut ini enggak yub'at,
sapa Syekhuna Yusuf, Syekh Yusuf. Wa warada lan kelaku pernah terjadi apa anak Ubay bin Khalaf, satemene Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu seorang munafik zaman itu khosoman debat sama Ubay bin Khalaf, matoni sama Ubay bin Khalaf an-nabiyya nangkani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ingkari ba'si ing dalem gak percaya karo anane bangkit saka kubur. Pernah Ubay bin Khalaf ini menghadap kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Kanjeng Nabi wa atau bi asmin balin yang yufati tubuh biadi. Dia datang kepada Rasulullah dengan membawa tulang, yang tulang itu kemudian yang dibawa itu tulang yang sudah rapuh dan diremet-remet di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngomong sapa Ubay bin Khalaf ini ngomong kepada Kanjeng Nabi. Omongannya begini jemaah, ataro Allah yuhyi hadza ba'dama bala. Ataro apa toko duwe pendapat, apa toko meyakini Muhammad nek kapan Allah Tuhanmu yuhyi menghidupkan sapa Tuhanmu hala ing belum iki badama balia sawise wis remuke. Apa kamu berpendapat meyakini bahwasanya tulang yang sudah hancur ini dihidupkan oleh Tuhanmu? Nabi ditantang oleh Ubay bin Khalaf, jamaah, diajak debat. Maka waqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya, aku yakin bahwa tulang yang sudah rusak ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan." Mohon maaf, tulang itu bagian anggota badan yang kalau dilukai terasa sakit, teman. Kalau anggota badan kita dilukai nggak terasa sakit, itu nggak ada bakat. Tadi saya katakan setiap Kamis kita motong kuku, setiap 3-4 minggu sekali kita potong rambut kita dipotong, nggak terasa sakit. Kuku kita ketoi, nggak terasa sakit, jamaah sekalian. Maka rambut, kuku nggak yubat. Tapi kalau tulang itu yubat.
dikembalikan lagi jemaah, kumpul dengan anggota badan yang kalau dilukai terasa sakit jemaah. Maka jawabannya Rasulullah, na'am, iya, na'am, iya. Tulang ini dikembalikan oleh Allah bersama dengan anggota tubuh yang lain. Wa yudkhilukan naro, dan Allah akan memasukkan kamu ke neraka. Itu orangnya masih hidup jangan. Ube itu masih hidup, ngejak debat kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, na'am wa yudkhilukan naro. Ada jemaah orang yang masih hidup itu ada ketetapan minallah via Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ini besok jadi alimnar. Orangnya masih hidup. Begitu kebalikannya ada orang yang masih hidup jamaah sekalian, tapi Allah sampaikan via kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang ini besok jadi ahlul jannah, jadi ahli surga. Di antara mereka yang sudah dikatakan oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam besok ahlul jannah adalah yang disampaikan oleh khotib Jumat yang alumni pesantren. Khotib Jumat yang alumni pesantren itu menerangkan adanya beberapa orang yang jumlahnya 10 yang dikenal dengan al-asyaratul kiramil bararah. Itu masuk surga tanpa melalui proses hisab. Rasulullah ketika menyampaikan begitu itu, mereka atau beliau masih hidup ya, dikenal dengan al-asyaratul kiramil bararah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 6 yang lain dikenal dengan al-asyaratul kiramil bararah. Karena mereka punya amaliyah yang kontinu yang sekalian. Setiap sholat mesti mereka berada di shaf terdepan. Priyantun 10 ini selalu berjamaah kalau sholat fardu dan mesti berada di shaf terdepan. Karenanya kita perlu ngejar agar nanti kita jadi orang yang ikut dikatakan oleh Rasulullah ahlul jannah lewat selalu berjamaah dan berada di shaf depan. Mohon maaf, kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh bahwa lau ya'lamu ummati ma fis shafil awwal wa ma fil adzan summa lam yajidu illa ayyastahimu lastahamu. Andai kata umatku ini ngerti nilai yang diperoleh bagi orang yang selalu berada di shaf depan dan nilai yang diperoleh bagi orang yang biasa memandangkan azan, maka nggak akan terjadi sholat berjamaah kecuali sebelumnya diadakan undian. Tapi ternyata kenyataan di lapangan jangan sampai sekarang nggak pernah terjadi undian untuk menetapkan nanti sholat isya itu yang berhak berada di shaf depan itu siapa saja.
belum sampai terjadi ya. Kalau muadzin itu sudah ditetapkan, muadzinnya Masjid Ampel ini Ustaz bulan, kita nggak boleh dan nggak bisa jamaah aku si adanya. Tapi untuk mendapatkan sok terdepan kita bisa jamaah. Ya Allah, ya, kita siap sebelum azan dikumandangkan. Kita sudah berada di sok depan jamaah. Itu sesuatu yang nilainya tinggi jamaah. Kembali jamaah, orang itu ada yang masih hidup sudah ada ketetapan dia alunar, termasuk Abu Lahab ini jamaah. Abu Lahab waktu itu masih hidup, tapi surah Al-Lahab sudah turun jamaah. Saya narun dzata lahab, itu akan masuk neraka Abu Lahab ini. Begitu juga istrinya. Nah, ada orang sepuluh yang masih hidup. Rasulullah SAW bilang orang 10 itu alul jannah. Para jamaah rahimakumullah, kemudian Rasulullah jawab pertanyaannya Ubay bin Khalaf, na'am wa yudkhilukan nar. Iya, saya berpendapat bahwasanya tulang ini akan dihidupkan oleh Allah bersama dengan anggota tubuh yang lain, dan termasuk kamu. Setelah kamu dihidupkan, kamu wa yudkhilukan nar, dimasukkan neraka. Naudzubillah jamaah. Itu orang munafik itu jamaah. Orang munafik itu dari kalangan kita jamaah. Orang munafik itu bukan orang Kristen, bukan orang Hindu jamaah. Orang munafik itu dari kalangan orang Islam sendiri. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita masuk kelompoknya orang munafik ya. Orang munafik itu kalau sekarang ya mereka yang dukung pencoleng itu jangan. Mereka yang dukung orang yang menyalahi aturan itu jamaah dia. Para jamaah rahimakumullah, kemudian setelah Rasulullah jawab oceane Ubay bin Khalaf, maka panazala moko tumurun apa ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ketika Ubay bin Khalaf ngejak debat Rasulullah, Rasulullah jawab, kamu akan dimasukkan neraka setelah kamu dihidupkan. Lalu turunlah ayat ini, awalam yaro apa gak ngerti sopal insanu menungso nek kapan ana sak temene aku iku kholakanahu nyiptakan nang dhewe. Manusia itu diciptakan oleh Allah minut batin, saking sperma. Kita dulu diciptakan oleh Allah dari sperma jamaah sekalian. Aimain kodarin tegese air sing menjijikan, khosisin sing rendah. Bahan baku kita itu kalau ditawarkan ke ayam jangan, nggak mau ayam jangan, nggak ada ayam yang mau
makan bahan baku hidayah sperma. Mohon maaf, kalau anak kita yang kecil itu buang air, maka dibuang di belakang rumah. Ada ayam, maka dimakan oleh ayam. Menurut ayam, bahan baku ini menungso, kalau kotoran ini menungso masih beragam, kotoran ini menungso, namun kotoran itu menurut ayam bisa dimakan, tapi mani menurut ayam nggak bisa dimakan. Kita harus ingat itu jangan, karena itu jangan sampai kita kemudian menyombongkan diri. Wa idza huwa khasirun mubin, wa idza huwa ternyata huwa utai menungso iku khasimun wong sing khosim itu nantang, ngejak debat, mubinun yang nyata. Ayu jadilu tegese madoni sapa menungso bil batili kelawan argumen sing batil. Itu manusia yang enggak mati, jangan. Manusia yang enggak mendapatkan petunjuk. Karena itu kemudian kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan hamba ya Allah ke jalan-Mu yang lurus. Kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim ini bukan kemudian menunjukkan bahwa orang Islam itu belum mendapatkan petunjuk. Orang Islam itu sudah mendapatkan petunjuk, tapi masih butuh petunjuk jemaah sekalian. Lalu wal hasyru lan kumpul, besok manusia itu dikumpulkan oleh Allah di mahsyar jemaah sekalian. Wa huwa utawi al hasyr iku ibaratun tetembungan an sauqihim saking dikiringi menungso jami'an keseluruhannya ilal mauqifi nang tempat berkumpul. Wa huwa utai mauqif iku al maudhi'u panggonan alladzi yaqifuna sing padha berhenti sapa para menungso fi de maudhi' min ardil qudsi saking bumi yang suci al-mubaddalati sing digantikan allazi lam yasillaha sing ora allati lam yusallahu sing ora didurakani sapa Allah alaiha ing atase ardul qudsi liwaslil qadai kanggo menetapkan keputusan. Baik jamaah, mohon maaf kita berhenti sampai di sini karena sudah menjadi isya dan ternyata sekarang ini Ahad kedua jamaah sekalian. Sekarang ini Ahad ketiga, besok Sabtu keempat waktunya guru saya Kiai Yahya Ulumuddin. Kemudian Sabtu lagi itu waktunya apa itu haul jamaah. Kemudian Sabtu lagi sudah mepet Ramadan. Kayaknya ngaji saya ini merupakan ngaji tahtim. Karena itu saya mohon maaf kepada para jemaah yang biasa mengikuti kajian saya atas segala kekurangan saya. Dan insya Allah kalau saya ditugasi Ramadan, biasanya Ramadan itu saya juga ditugasi ngaji hanya 2 kali dalam sebulan. Kalau ditugasi saya
sam'an wa ta'atan. Moga-moga jamaah sekalian ngaji kita membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan insya Allah 2 minggu lagi jamaah sekalian di Masjid Ampel ini ada haulnya Mbah Rahmatullah Soeb Ampel. Sebaiknya kita ndereaken jamaah sekalian tabarukan kepada beliau jamaah. Semoga-moga kita dan keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mau terlibat dalam acara Haul Mbah Sunan Ampel. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka an taj'alna baldatana Indonesia hadhihi baldatana thayyibah tajri fiha akamka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadza alima la yakhfa 'alaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.